Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimus salihat
Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul rahmah, syahrul maghfirah, wa syahruhu hikku minan nar. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul, la nabiyya ba'd wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi ilmullah. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayyuhal muslimun al-qadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Wa hussukum ala ta'atillah wa ta'ati rasul fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala aidan, ud'uni astajib lakum alladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhulunna jahannama dakhirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Qala aidan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Sadaqallahul azim wa ballagha rasul nabil aminul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wa sumratas salihin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, disingkan Khatib mengulangi wasiatnya kepada dirinya dan kita semua. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar. Laksanakan, kerjakan perintah Allah secara maksimal. Tinggalkan larangan Allah tanpa ditawar-tawar. Juga Khatib mengajak kepada dirinya dan kita semua untuk pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, karena jauh sebelumnya Allah sanksi kepada hamba-Nya dengan firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Tuhan, sedikit sekali hamba-Ku yang pandai berterima kasih, sedikit sekali hamba-Ku yang pandai bersyukur. Semoga kalimat itu, statement Tuhan, kita lah termasuk di dalam kelompok yang sedikit, adalah kelompok yang pandai bersyukur. Mulianya bagi orang yang pandai bersyukur, kata Tuhan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi hamba-Ku yang pandai bersyukur, maka nikmatku tiada terhitung, baik di dunia apalagi di akhirat. Tapi sebaliknya, bagi yang tidak pandai bersyukur, siksaku juga amat pedih, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan terbatas ini, Khatib ingin menjadikan nasihat kepada dirinya dan kita untuk menepis sering sebagian umat mengatakan begini, sepertinya doaku tidak diterima. Kalau kita melihat banyaknya peristiwa-peristiwa, apalagi yang mendunia, bisa saja ada orang mengatakan, kita ini umat Islam, tidak diterima doa kita. Karena beberapa negara-negara muslim digempur oleh orang-orang Zionis Yahudi. Pertanyaannya,
Bagaimana doa-doa kita umat Islam? Yang selama ini dianjurkan berdoa, dianjurkan kunut nasila, dianjurkan apa? Sehingga sampai pada puncak yang biasa orang mengatakan, kita umat Islam, sepertinya doa tidak diterima. Terkadang ada person yang mengatakan, doaku tidak diterima. Saya berbalik bertanya ketika ada orang yang curhat, kenapa kita bilang doaku tidak diterima? Dia mengambil contoh biasa. Saya punya teman kerja, sama-sama masuk kerja, terangkat. Tapi dalam perjalanannya, teman saya itu sudah pejabat, saya tidak pejabat. Jadi menurut mereka, temannya itu diterima doanya karena pejabat. Dia tidak diterima doanya karena dia tidak jadi pejabat. Ada juga yang menghubungkan dengan dunia usaha. Itu teman saya, tetangga tokoku. Sudah 2 mobilnya, saya sampai hari ini baru pakai motor. Berarti dia diterima doanya, saya tidak diterima doaku. Padahal saya juga selalu berdoa. Ya, ini satu problem yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena menghubungkan doa hanya dengan materi belaka, hanya dengan dunia belaka, baik itu harta benda maupun posisi-posisi atau jabatan pangkat. Sebagian orang kalau tidak terpenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya. Ya. Terkadang kita berdoa sesungguhnya tidak butuh, tetapi yang selalu ada adalah keinginan. Kalau kebutuhan pasti Tuhan lebih memahami. Tapi kalau keinginan itu adalah hawa nafsu dari manusia. Karena ada 1 mau 2, ada 2 mau 3 dan seterusnya. Saya balik bertanya, apakah kita sehat? Apakah suami kita atau istri kita setia? Apakah anak baik-baik, saleh, cerdas, turut? Bila iya, coba sadar apa yang Anda minta ketika berdoa. Pasti kesehatan, pasti keluarga sakinah, pasti anak yang saleh. Berarti sesungguhnya doa tadi diterima. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, intinya adalah bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Doa itu hanya tertunda. Kenapa tertunda? Bisa ada beberapa alasan. Pertama, bisa jadi karena cara kita berdoa belum benar. Ini mungkin perlu dipelajari. Ini mungkin perlu diketahui bagaimana cara berdoa yang benar. Terutama terkadang orang diabaikan, meninggalkan passwordnya doa. Apa passwordnya doa? Diawali dengan tahmid dan selawat, diakhiri dengan selawat dan tahmid. Saya ulangi, password doa diawali dengan tahmid dan selawat, diakhiri dengan selawat dan tahmid. Jadi doa itu diapi oleh tahmid selawat. Kalau itu tidak dilakukan, maka doa tidak sampai kepada Tuhan. Kalau tidak sampai kepada Tuhan, itulah yang biasa disebut dengan belum diterima oleh Tuhan, karena belum sampai. Ini kedengarannya sepele, tetapi itu sebagai salah satu ketentuan-ketentuan dalam berdoa. Itu yang pertama. Penyebab lain sehingga doa bisa tertunda adalah mungkin kita punya dosa.
Dan ini yang paling banyak. Terutama dosa besar. Karena kalau dosa kecil, dengan beristighfar, dengan berwudu, dengan sholat sunat, apalagi sholat fardu, ya, diyakini akan terhapus. Tapi kalau dosa besar, apalagi kalau terkait dengan manusia, hubungan dengan manusia, sedapat mungkin harus berhubungan dengan manusianya langsung. Tapi kalau dosa besar berhubungan dengan Tuhan, maka harus salat tobat. Boleh jadi karena ada makanan atau minuman atau pakaian yang melekat pada diri kita, sehingga doa itu tertunda. Singkat, bagaimana Ibrahim bin Adham? Ini sufi, presiden sufi di zamannya. Ketika orang bicara sufi kan itu tinggal Rasulullah di atasnya kalau berdoa, atau para nabi saja di atasnya, karena dia adalah wali. Sufi itu adalah wali. Wali itu mustajab doa. Tapi karena pernah membeli kurma dan satu biji yang jatuh tidak terbayar, menyebabkan doanya tertunda. Istilahnya malaikat, saat ini doa Ibrahim bin Adham tidak makbul, tidak mustajab. Kenapa? Karena sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa, dia beli bekal kurma, ternyata satu biji yang jatuh dari timbangan tidak dianggap dibayar, dan dia makan. Apa dampaknya? Doa tidak mustajab lagi. Karena dia adalah wali, maka dia berusaha bagaimana tadi itu kurma yang dia makan bisa halal. Berjalan kaki kembali ke Mekah dari Palestina. Sekarang Pak, masjid, pintu, pagar Masjid Al-Aqsa ditutup. Ya, dampak ini juga penting juga kita doakan bagaimana bisa terbuka kembali. Jadi bisa jadi hari ini tidak ada salat Jumat di Masjid Al-Aqsa. Bisa jadi karena ditutup oleh Zionis. Dia berusaha bagaimana itu halal, maka dia kembali mencari penjualnya, lalu meninggal. Yang ada adalah anaknya, minta kehalalan sama anaknya. Anaknya bilang, saya tidak masalah, tapi ada 10 saudaraku bertebaran di penjuru negara. Ini kan warisan, jadi harus berhubungan dengan ahli waris. Tidak boleh cuma satu saja yang setuju, harus setuju semua ahli waris. Karena dia adalah wali, tidak mau kalau ada dosa yang tersimpan dalam dirinya, maka dia menebus, membayar anaknya yang satu itu demi untuk mengunjungi, menemui seluruh saudaranya untuk minta kehalalannya. Ini satu biji kurma. Saya sering bilang sama istri-istri kita semua, ibu-ibu, satu biji kurma. Bagaimana kalau mencoba jualan-jualannya orang, buah-buahan, membeli sayur-mayur, membeli ikan, minta diskon atau ditawar, lalu minta tambah, lalu dikocik lagi, diambil lagi. Gimana itu bisa? Ingatkan istri kita, kalau beli di penggandeng, pak gandeng yang sangat sedikit untungnya, jangankan minta tambah, diskon pun jangan minta diskon. Apalagi ambil lagi tanpa persetujuan penjualnya. Cukup satu kisah Ibrahim bin Adham ini membuat kita merenung bahwa ternyata dosa-dosa tidak boleh dianggap remeh. Satu biji kurma yang tidak disengaja ternyata bisa menghalangi tertunda doa-doa kita.
Bagaimana kalau pernah kita mengalami seperti itu? Momentum Ramadan adalah momentum untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mendoakan orang-orang yang kira-kira pernah berinteraksi, bertransaksi dengan kita dalam hal jual beli. Tapi ada keraguan dari kita bahwa bisa jadi saya pernah mengalami kasus seperti yang dialami oleh Ibrahim bin Adham. Tidak mungkin lagi kita bisa mencari orang-orangnya, terutama istri-istri kita yang berinteraksi dengan penjual-penjual kaki lima dan seterusnya. Harus banyak mohon ampun kepada Allah, berdoa di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan berdoa, dan insya Allah doa-doa kita yakin akan dijabah oleh Allah, karena ini adalah bulan mustajabnya doa. Jangan sia-siakan, dan tidak ada doa yang sia-sia, tidak dapat di dunia disimpankan untuk akhirat, karena doa adalah ibadah. Harta kekayaan yang baik adalah harta kekayaan dinikmati di dunia, dinikmati di akhirat. Tapi kalau harta kekayaan kita karena doa, tentu sebagian tidak dinikmati di dunia, tapi yakin kita akan menikmati di akhirat. Semoga khutbah terbatas ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, mari kita di sisa Ramadan tersisa, jangan kendor, jangan sampai ibadah kita menurun sehingga kita tergolong orang-orang yang rugi, bahkan bisa menjadi celaka karena ibadah kita menurun di bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata abadi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abdu wa rasulullah nabiy abad. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rafa'anna al bala wal waba wal gala wal zina wal mihan wal fasai wal munkar wasyuyub wal muttalib wa sadaid al mihan wa ma zahara minha wa ma batan wa min baladina hadza hassa wa min buldal muslimina amma innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladzi yazkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa lazkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salata li dzikri. Allahu Akbar.